Bapak-bapak, saudara-saudara, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Masih ada waktu 15 menit. Pak Timotius ngacam ini udah megang mic. Nah, ini Ada. ah, Halo Pak, Salam, semangat Pak. ada yang ditanyakan. Baik. Ini Agak keras Pak ya, suaranya kecil. kecil Kak. Ya. Kami sih besar. Ini Ya. Di tempat saya kecil. Biasa, Pak. Silakan. Masih bisa didengar. berkaitan dengan Ya, Pak. Nggak apa, saya masih dengar. pembaptisan Pak. Ya. Jadi secara aturan gereja, baik itu pastor maupun pendeta, kalau dibaptis itu kan harus dikatekisasikan dulu, harus ada bimbingan dari pendeta atau pastor. Ya. Tapi di dalam Matius 28 di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Di dalam ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi di dalam nas ini Pak ada pro kontra. Pro kontra Ya. antara 19 dengan yang ayat yang ke-20. Tolong Pak jelaskan. Itu bukan pro kontra, Pak. Jadi begini. Dalam gereja Katolik saya jelaskan dulu ya. Dalam gereja Katolik itu penerimaan seseorang untuk menjadi pengikut Kristus itu ada beberapa tahap, Pak. Ada namanya prakatekumenat atau kemudian ada katekumenat, ya kan? Itu masa katekumenat. Jadi seseorang untuk masuk ke dalam masa katekumen atau menjadi katekumenat itu dia ada proses pertemuannya dulu, Pak. Maka jangan heran almarhum Aswendo Atmowiloto itu 20 tahun baru dia dibaptis, Pak. Prakatekumenat itu adalah masa di mana dia mengenal Yesus Kristus. Mengenal, Pak. Ya, saya jelaskan dulu supaya jelas, ya. Jadi dia mengenal Yesus Kristus itu, ya kan? Baik melalui firman dan sabdanya maupun, ya kan, melalui segala pikiran, perkataan, perbuatan, dan kehendak Kristus itu yang nyata di muka bumi ini, yaitu kegiatan gereja. Nah, prakatekumenat. Jadi dia diikutkan prakatekumenat. Ada masa-masanya itu. Setelah itu dia masuk masa katekumenat. Nah, masa katekumenat ini dalam gereja Katolik itu aturannya minimal itu 60 kali pertemuan. 60 kali pertemuan, Pak. Jadi kalau masuk gereja Katolik itu dari masa prakatekumenat itu ada masanya, lalu ada masa katekumenat. Ya kan? Nah, maka baru disebut katekumen. Ya kan? Jadi kalau orang udah katekumen, kemudian dalam masa 60 kali pertemuan itu, jika dia memang ya memiliki iman akan Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, iman kepercayaan, maka dia baru dipersiapkan untuk menjadi calon baptisan. Baru calon, Pak. Jadi katekumenat, lalu ada calon baptisan. Nah, calon baptisan itu dipersiapkan untuk menjadi, ya kan, umat baptisan yang baru. Nah, itu prosesnya. Sangat panjang. Selanjutnya, setelah itu ada yang disebut dengan masa mistagogi. Jadi setelah dia dibaptis, dia itu harus diberikan pengajaran lagi, Pak. Nah, maka dalam gereja Katolik itu dibagi 4 tahap itu. Nah, tetapi kita kaitkan dengan ini, di masing-masing gereja atau denominasi mungkin punya, ya kan, ajaran atau dogma sendiri-sendiri. Tapi di dalam gereja Katolik itu jelas. Jadi orang menjadi pengikut Kristus itu, dia melalui tahapan itu. Tidak bisa langsung. Karena apa? Karena mereka, ya kan, disadarkan tentang misteri agung itu bukan dipaksa, tetapi karena cinta. Dasarnya cinta. Nah, yang dipertanyakan oleh Pak Timotius Ngacam ini,
Ini ada perbedaan. Yang satu dikatakan diajarkan dulu, baru dibaptis. Tetapi ini kan perintah langsung Yesus kepada para murid yang direkam oleh Matius. Jadi Matius ini merekam langsung perkataan Yesus, karena Matius itu ya adalah orang yang mendengarkan perintah langsung Yesus. Nah, nanti kalau Markus itu mendengarkan dia dari Petrus. Maka jangan heran Markus itu taunya dari mana. Walaupun referensi yang paling tua, yang menulis paling awal itu tentang Injil ini adalah Markus. Makanya Injil Matius, Markus, Lukas itu adalah sinoptik dari sumber yang sama. Bisa saling melengkapi. Yang kurang dari Matius itu dilengkapi Markus, yang kurang dari Lukas itu dilengkapi oleh Markus atau Matius, atau dilengkapi oleh Lukas, maka disebut sinoptik. Sedangkan Injil Yohanes itu memang gaya penulisannya adalah atas desakan umat gereja perdana karena terjadinya banyak bidat-bidat atau ajaran sesat waktu itu. Makanya ketika Yohanes sudah sangat berumur tua, Injil itu baru ditulis. Sedangkan Matius ini mencatat ucapan Yesus langsung. Jadi apa yang dikatakan oleh itu, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Injil ini untuk siapa sih, Pak? Untuk orang Yahudi, Pak. Karena Matius ini adalah orang Yahudi, seorang Lewi, Pak. Kerjaannya pemungut cukai, sebenarnya salah kerjaannya. Kalau Lewi itu kan sudah ditetapkan untuk melayani jemaat Yahudi sebenarnya. Tapi karena waktu itu kebutuhan sandang, papan, dan pangan, maka dia bekerja sebagai pemungut cukai dan diperalat oleh pemerintah Romawi untuk mengutip pajak. Nah, jadi itu maksudnya, karena dasarnya sudah jelas. Nah, jadi Injil ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Makanya ditulis di situ. Karena dia sudah mengenal dasar siapa itu Allah, Yahweh, Elohim, Adonai itu. Ya. Maka ditulislah itu seperti itu, ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena ini Injil dituliskan kepada orang Yahudi, ya wajar-wajar saja. Setelah dia dibaptis, sama seperti Yohanes Pembaptis, menyerukan, ya kan, pertobatan, ya kan, luruskanlah jalan Allah dan ratakanlah bukit, ya, bukit-bukit, ya kan, lalu bertobatlah dan hendaknya dirimu dibaptis. Karena Matius ini, ya, memahami bahwa prosesnya seperti itu, maka ditulislah itu dulu. Ya, sehingga harus dipahami, ya, bahwa semangat, ya, pengajaran Yesus itu menjadi dasar perintah ini, bukan kontroversi, Pak. Ya, mungkin banyak yang bertanya, mengapa ini kan baptis dulu, Pak, baru diajar. Ya, kalau sekarang Bapak membaptis orang dulu, lalu baru diajar, kerepotan nanti. Maka lebih utama itu pengajaran dulu. Walaupun ada baptis-baptis yang darurat sifatnya. Misalnya orang dalam bahaya maut. Dia memang sudah menyatakan dirinya itu ingin menjadi pengikut Kristus, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam gereja Katolik disebut baptis darurat, orang yang dalam bahaya maut. Ya. Dan seorang awam pun boleh membaptis itu. Ya. Tidak. Nah, tetapi tetap semua orang yang baptis normal, makanya dalam gereja itu baptis normal itu adalah baptis yang mulia karena dia memahami Yesus, ya kan? Kalau baptis darurat itu kan artinya dia harus belajarnya belakangan, memahaminya. Nah, dalam gereja masing-masing itu, ya mungkin ada yang mengatakan ya cukup 10 kali pertemuan sudah dibaptis, ya itu hak gereja masing-masing, Pak. Dalam gereja Katolik tidak bisa begitu. Itu harus ada proses pra-katekumen, katekumen, ya kan? Calon baptisan, baptisan baru, lalu masa mistagogi. Jadi ada tahapan mereka begitu. Bukan gara-gara mau kawin dengan si A dia dibaptis. Tidak bisa, Pak.
Ya. Jadi orang itu dibaptis karena dia mencintai Yesus, bukan mencintai ya calon suaminya atau calon istrinya. Meninggalkan iman karena mengikuti, ya. Jadi begini, seorang Kristen dia udah dibaptis lalu dia meninggalkan imannya, orang yang mengambil orang Kristen itu akan menjadi terkutuk, Pak. Walaupun dalam kehidupan dunianya mungkin dia berlimpah harta, tetapi dia tidak memperoleh yang namanya karunia keselamatan itu. Jadi hati-hati kalau mengambil orang Kristen itu, lalu kemudian ya kan menyesatkan dia akan berhadapan dengan pengadilan Allah yang begitu luar biasa. Jadi maka hendaknya baptisan itu diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Kalau sekedar hanya mencari jemaat, ya Pak, tak perlu pengajaran baptis sudah, baru nanti diajar. Akan kerepotan, Pak. Dan akan terjadi yang namanya pecah belah di situ. Nah, tetapi jelas Matius ingin mengatakan bahwa membaptis itu adalah sesuatu yang utama dari Kristus untuk karunia penyelamatan. Maka baptisan itu dilakukan untuk bangsa Yahudi yang sudah mengenal siapakah Allah itu. Karena dia sudah mengenal Allah, tinggal dia mengenal siapakah Mesias itu, Pak. Makanya murid-murid Yesus itu ketika tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias, mereka percaya dan mereka langsung dibaptis. Makanya apakah Bapak pernah dengar Yesus membaptis dalam Injil Matius, Markus, Lukas? Tidak. Pada Injil Yohanes saja kita bisa mendengar Yesus membaptis itu. Karena Yohanes ingin menegaskan bahwa baptis yang dilakukan oleh Yesus itu adalah baptis firman dan sabdanya. Dia tidak perlu pakai aku membaptis kamu. Karena dia Yesus atau Allah sendiri. Maka dia katakan, Matius, ikutlah aku. Itu forma Yesus. Suka-suka Allah, Pak, memformanya. Ya kan? Karena Yesus yang membaptisnya. Begitu juga ketika dia menunjuk siapa? Ya. Seorang yang duduk di pohon ara, ya, itu namanya Nathanael atau Bartolomius. Kau kan yang duduk di pohon ara tuh, terkejut Bartolomius. Sampai Bartolomius itu kan, gara-gara dia tahu aku tuh duduk di pohon ara, aku ikut dia. Itulah baptis Yesus tuh unik, Pak. Sama dia seperti membaptis, ya, Petrus tadi itu, ya kan? Jadi ada forma yang disampaikan Yesus itu. Maka catatan-catatan forma-forma Yesus atau firman dan sabda Tuhan itu menjadi baptisan bagi para muridnya. Karena memang mereka sudah memahami dan mengetahui siapakah itu Yahweh, YHWH, Elohim, Adonai. Nah, tinggal mereka menunggukan Mesias, Sang Juru Selamat yang dinubuatkan oleh para nabi, yang dinubuatkan. Sehingga mereka ya diamanatkan Yesus ya pada ayat yang ini untuk ya membaptis. Jadi membaptis orang-orang Yahudi. Ya. Itu konteksnya, Pak. Konteksnya dulu pada masa itu, Pak, ya. Pada masa sekarang, ya kan? Memang tugas pembaptisan itu liturgia itu adalah tugas yang utama gereja. Sehingga semua orang yang sudah dibaptis itu berhimpun. Makanya tugas gereja itu kan ada 5, Pak, yang saya utamakan dan sering saya sampaikan di sini. Liturgia pengudusan. Jadi semua orang yang dibaptis itu harus menerima pengudusan. Karena menjadi pengikut Kristus tidak bisa baik saja, tapi harus kudus. Ya. Kemudian yang kedua adalah kerigma, pewartaan. Pengajaran, Pak. Makanya orang diajarkan terus, kita diajarkan terus. Kemudian yang ketiga itu adalah diakonia pelayanan. Kemudian koinonia persekutuan, kita bersekutu, dan martiria. Mungkin itu dulu, Pak, ya, untuk menjawab ini. Terima kasih untuk pertanyaannya, Pak. Masih bisa lagi nggak, Pak? Masih bisa, ini masih ada 3 menit. Silakan, Pak. Oh. Hah? Ya, silakan. Nggak apa, Pak. Nanti tunggu depan telepon nggak apa-apa. Pak, suaranya jelas nggak, Pak? Jelas. Oke. Gini, Pak. Mungkin ini pertanyaan kalau misalnya mau dijawab minggu depan juga nggak apa-apa, Pak. Iya. Terbatas. Ya, baik. Kawan-kawan udah lapar. Cuma saya mau tanya sekarang, nanti dijawab minggu depan nggak apa-apa. Ini terkait dengan ayat
di Keluaran pasal 4 ayat 24, Pak. Keluaran berapa? Keluaran pasal 4 ayat 24. Ya, silakan disebutkan, Pak. 24 sampai 26 lah. Ya, ya. Di sini dikatakan Musa kembali ke Mesir di perikopnya. Di ayat 24 dikatakan, tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Nah, ini yang saya kan baru mulai belajar membaca Alkitab ini, Pak. Nah, Ayat berapa, Pak? 24. Pasal berapa? Pasal 4. Keluaran pasal 4 ayat 24. Ya, ya, ya. Nah, terus Pak, pertanyaannya? Nah, kalau kita lihat dari ayat-ayat sebelumnya, ini kan Tuhan memerintahkan Musa untuk membimbing bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan di situ kan terjadi semacam tawar-menawar lah gitu. Musa ini kan banyak ngeles lah waktu itu. Nggak bisa ngomong lah, kurang berani lah, macam-macam lah. Nah, di sini di ayat 18 itu Musa sudah oke kan? Sudah oke lah, dia akan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, ini dalam perjalanan ke Mesir ini, Pak. Di satu tempat bermalam, tiba-tiba ada ayat ini. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Nah, ini kan agak gimana, Pak ya? Di ayat-ayat sebelumnya itu dia Tuhan menunjuk Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, kenapa tiba-tiba di ayat 24 Tuhan berikhtiar ingin membunuh Musa? Nah, saya coba gali lagi di pasal 25. Ini istrinya, Pak. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya kulit itu di kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Ayat 26, lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Nah, apakah Tuhan berikhtiar ingin membunuh Musa ini karena Musa tidak melakukan sunat pada anaknya? Karena sunat itu kan bentuk perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel kan. Nah, ini yang saya masih agak rancu, Pak. Kenapa kira-kira gitu, Pak? Makasih, Pak. Tuhan berikhtiar ingin membunuh Musa itu, Pak. Oh, nanti Bapak bacanya gini, Pak. Itu satu perikop di ayat 22 atau 23 itu udah jelas di situ. Ya kan? Nanti minggu depan saya jelaskan, tapi saya jelaskan dengan singkat. Bapak baca di atasnya dulu satu perikop. Jangan Bapak penggal di situ. Karena apa? Karena memang Israel itu anak sulungnya Tuhan, ya kan? Jadi yang bisa membinasakan Israel itu hanya Tuhan Allah. Nah, mengapa terjadi ditulis ayat ini? Nanti saya lihat tafsirnya yang lengkap, ya. Saya punya tafsirnya itu. Di situ ada satu runutan, kalau misalnya Musa tidak melakukan kehendak Allah, ya kan, Musa itu akan dibinasakan oleh Allah. Kata membunuh ini sama kan dengan arti binasa. Nah, jadi itu dulu yang saya sampaikan ke Bapak supaya Bapak tidak lalu mengambang memahami iman ini. Jadi yang dimaksud Betul, ini, Pak, betul. yang berkuasa membunuh kita itu adalah Tuhan Allah. Iblis itu tidak berkuasa, Pak. Jadi yang bisa membinasakan kita itu adalah Tuhan Allah. Ya kan? Nah, jadi Tuhan Allah itu bisa membinasakan kita. Bisa membinasakan Sodom dan Gomora dengan memerintahkan apapun. Makanya kalau kita tidak mau mengikuti kehendak Allah, kita akan dibinasakan. Maka itu bahasa kata membunuhnya, Pak. Jadi harus dipahami konteks kata itu. Karena kalau kata itu kita baca, maka kita baca di ayat pertamanya dulu, baru kita lihat di ayat turunannya. Nah, sehingga apa yang dilakukannya oleh istrinya itu, akhirnya mengambil, ya kan, kulit kelamin anaknya itu untuk menjadi pengantin darah. Artinya itu adalah perjanjian bahwa Musa itu
ya kan, telah melakukan kehendak Allah melalui perantaraan istrinya itu. Nah, karena Musa melakukan sesuatu yang jahat sebelumnya, yaitu pernah melakukan pembunuhan terhadap orang Mesir. Jadi konteksnya seperti itu gitu. Jadi kalau kita penggal satu-satu, Pak, nanti dilihat, wih, kok bisa seperti itu gitu. Nah, itu untuk Pak. kalau kita ingin memahami kitab suci, itu jangan dipenggal ayatnya, Pak. Contohnya misalnya kalau Bapak ambil ayat, oh, diperintahkan tuh orang Kristen mata ganti mata, kuku ganti kuku. Kalau orang tidak pernah baca kitab suci, Pak, benar-benar diterapkannya. Sekali dibaca rupanya, ya kan, perintah yang baru disampaikan Yesus, hendaknya kita saling mengampuni. Nah, mungkin itu dulu jawabannya. Demikian, Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, mari kita tutup dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, terima kasih atas karya agungmu. Kami terus belajar untuk berproses mencintai Dikau. Karena Engkaulah sumber cinta, maka kami mendekati sumber cinta dengan tuntunan Roh Kudus. Berkatilah kami yang hadir ini, semoga pengertian kami semakin lama, semakin dalam tentang firman dan sabdamu. Dan hikmat-Mu selalu tumbuh di dalam diri kami. Berkatilah kami, para istri kami, para anak-anak kami, para orang tua kami, para saudara-saudari kami, agar mereka selalu setia kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan berkatilah juga kawan-kawan kami yang belum hadir, saudara-saudari kami yang belum hadir. Semoga di lain kesempatan dapat hadir, bukalah pintu hati mereka karena bimbingan Roh Kudus. Dan kami juga berdoa bagi kawan-kawan kami, saudara-saudari kami yang sakit, yang memiliki masalah, agar Engkau angkat. Dan kami berdoa bagi para musuh kami, orang-orang yang kami dendam, agar kami kembali tidak dendam dan kembali mengampuni. Dan kami juga mohon rahmat pengampunan kepada kami, agar kami mau mengampuni dan juga musuh kami juga mau mengampuni kami. Semua doa kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.